Mari kita awali tahun 2021 ini, maksud gua tahun 2026 ya, dengan harga RAM yang semakin mahal nih. Tapi oke, udah bercandanya stop nih soal RAM karena di sini mungkin kita di tahun 2026 buat kalian yang masih suka rakit PC, coba lirik itu ke hal-hal lain lah dengan budget yang kalian punya, seperti ya mungkin upgrade monitor atau mungkin ganti ke casing baru, cooler baru. Mungkin aja PC kalian itu udah cukup berdebu tuh casing lamanya, dan mungkin cooler lamanya juga udah mulai nggak dingin. Karena di sini gue seperti bisa kalian lihat, PC pribadi gue di sini juga gue make over dengan casing baru, cooler baru. Karena casing lama gue yang sebenarnya sih nggak bisa dibilang jelek ya, karena casing lama gue itu pakai full cooler master, dari coolernya, power supply-nya, casing-casingnya itu udah gue pakai cukup lama ya, sekitar tahun 2021 atau 2022 gitu. Kalian bisa lihat sendiri itu kontennya, itu kayak udah sekitar 3 tahun apa 4 tahun lah itu gue pakai casing dan cooler tersebut. Dan yang namanya umur ya, bisa kalian tahu itu pastinya casingnya lama-lama makin berdebu, begitupun juga coolernya lama-lama makin gak efektif ya, terutama si radiatornya itu debunya udah numpuk banget, dan si thermal paste juga udah mulai kering. Jadi ya mungkin gue pikir saatnya udah mulai diremajakan lah casing dan juga coolernya. Karena waktu gue pakai si casing cooler master itu juga ya, spek PC gue tuh masih di AM4 gitu, masih pakai Ryzen 5000 DDR4 dan GPU-nya masih RTX 30 series. Dan sekarang ini ya PC gua lama-lama gua upgrade ganti CPU ke platform DDR5, terus juga GPU-nya udah ke seri terbaru ya, gua pakai Radeon RX 9000 series. Jadi kenapa nggak sekalian aja gua make over aja sekalian tuh casing dan coolernya, supaya ya tampilannya lebih baru dikit lah, supaya lebih seger gitu, bisa dilihat lah. Dan kebetulan banget ketika gua mau melakukan makeover ini, si PC cooler kontak gua untuk ngirimin cooler terbaru mereka yang katanya sih mereka belum mulai dijual di Indonesia, yaitu adalah PC cooler RZ820 display yang merupakan sebuah air cooler dengan setup dual fan. Untuk versi non displaynya sih sebenarnya udah dijual nih di Indonesia, yang harganya sendiri tuh ada di 1,6 sampai 1,7 juta. Tapi untuk versi displaynya ini tuh sih katanya masih diproses untuk segera dijual di Indonesia, dan SRP-nya belum kelihatan ada di berapa. Maka dari itu mungkin mereka mencoba untuk nge-push dulu ya ke media untuk melihat reaksi kalian nih, apakah kalian suka dengan tipe displaynya ini, yang tentunya pasti nanti harganya akan lebih mahal dari versi non displaynya. Dan gue akan ceritakan pengalaman gue menggunakan si PC cooler ini, karena mungkin nanti kedepannya akan gue pakai juga sebagai daily use, seperti apa performanya. Dan ya bisa kalian lihat ini desainnya itu gede banget ya untuk sebuah air cooler. Apakah dia ada kendala untuk RAM clearance, dan juga bagaimana apakah instalasinya sulit, yang nanti akan gue ceritakan. Tapi mungkin di sini gue juga sekalian ceritain bagaimana gue juga sekalian make over PC gue nih, karena ya di casing lama tuh udah agak debuan. Tentunya nanti kita lihat nih apakah ada peningkatan dari sisi suhunya lebih oke atau tidak. Jadi PC cooler RZ820 display ini tuh sebenarnya tidak mengusung konsep desain baru, melainkan menggunakan desain dari PC cooler RZ820 reguler yang udah rilis beberapa waktu lalu. Hanya saja kali ini dilengkapi dengan fitur LCD. Walau tetap sih cooler ini masih terhitung cukup fresh, karena nggak banyak nih CPU cooler tipe air cooler seperti ini yang desainnya itu bongsor atau gede banget nih. Size-nya ini tuh hampir 70% dari ukuran motherboard micro ATX. Karena memang PC cooler sendiri mengkategorikan cooler ini ke dalam flagship cooling mereka. Nah, kita coba bahas satu-satu apa yang coba PC cooler tawarkan ke dalam RZ820 display ini. Dimulai dari unboxing experience-nya nih. Nah, di sini kita tuh dapat buku manual untuk panduan instalasi, lalu ada mounting kit yang dikotak-kotakan ke dalam box terpisah lengkap dengan visual di luar box. Yang tentu ini akan menjelaskan isi boxnya itu ada apa, yang kayaknya sih ini akan memudahkan user untuk mengidentifikasi komponen apa aja yang diperlukan untuk pemasangan di awal-awal. Dan tentunya isi box terakhir itu adalah cooler dari RZ820 displaynya itu sendiri. Secara desain cooler ini dia tuh full hitam doff, no RGB light, jadi cocok nih buat yang mau build nggak pakai RGB. Dan sayangnya di versi RZ820 display ini nggak ada varian warna putihnya, yang sebetulnya di versi reguler itu ada, dan itu cakep sih menurut gua warna putihnya tersebut.
Nah, seperti yang gue bilang di awal ini, coolernya itu gede dan gak main-main nih. Lebar dan tingginya aja tuh dia bisa mencapai 161 kali 169 mm. Jadi tentunya tidak semua casing PC akan bisa muat dengan cooler ini. Tapi dengan ukuran yang bongsor ini, PC cooler bisa menyematkan ukuran heatsink yang jumbo. Bahkan heat pipe-nya aja bisa berjumlah 8 buah. Tentu ini banyak banget sih. Dan untuk fan-nya di sini tuh terbagi menjadi dua. Yang pertama size-nya itu seperti biasa ada di 120 mm, tetapi untuk yang bagian tengah ini ukurannya bisa mencapai 140 mm. Dan kemudian tentunya yang bikin menarik dari cooler ini adalah LCD-nya, yang di sini tuh dia membawa ukuran 5 inci dan resolusinya sendiri ada di 1280 kali 720. Jadi ya, ini ukurannya itu punya rasio di 16:9, yang mana ini menyerupai sebuah monitor PC. Jadi ya sebenarnya sih ini adalah bentang layar yang cukup luas dan resolusinya juga cukup tinggi. Refresh rate-nya pun udah 60 Hz, jadi tentu animasi yang ditampilkan di LCD ini bakal smooth. Selain itu layarnya juga dilapisi anti glare, jadi dia nggak gampang mantulin bayangan, dan ini juga diklaim kata PC cooler udah scratch resistant. Nah, untuk otak-atik tampilan dari LCD ini kita perlu download software bernama CPS Control Software yang tersedia di web officialnya PC Cooler. Yang menurut gue software ini tuh ngasih fitur yang cukup banyak. Kita bisa gonta-ganti hardware monitoring yang ditampilkan ke layar, serta masukin background berformat MP4, JPEG atau GIF. Asal size-nya ini tuh nggak melebihi 20 MB. Hanya saja menurut gue user experience yang diberikan software ini tuh tidak se-friendly itu, terutama untuk orang awam dan pertama kali pakai cooler dengan LCD. Kemudian juga template tampilan bawaan yang diberikan nggak begitu banyak, dan sayangnya tidak ada mode untuk screen mirroring dari monitor PC kita. Ya, at least menurut gue sih apa yang dikasih sebenarnya udah lebih dari cukup. Nah, kemudian tak lupa juga di sini gue juga akan sekalian meng-makeover tampilan PC gue pribadi. Jadi gue akan ganti casing plus cooler lama gue yang udah debuan ini dengan casing baru dan cooler RZ820 display ini. Nah, part-part yang gue pakai di PC pribadi tuh ada CPU Core i5 13600KF, kemudian motherboard B760M, RAM-nya pakai 2x16GB DDR5. Total di sini SSD ada di 5 TB dan HDD ada di 1 TB. Dan untuk GPU yang gua pakai adalah Radeon RX 9060 XT 16 GB. Dan semua part-part itu akan gue masukin ke dalam casing Mechanic Master C34 Pro yang merupakan sebuah casing ATX yang bisa dibongkar pasang secara keseluruhan casingnya. Dan nanti gue juga akan sekalian ganti power supply lama gue ke power supply baru yang di sini gue upgrade nih dari 650 watt ke 850 watt. Yang sekarang mereknya ini dari Gamdias, yang mana power supply-nya ini udah dapat standar ATX 3.1 dan colokan 12 VHPWR. In case kedepannya gue mau ganti GPU lagi, power supply-nya udah siap. Nah, untuk proses instalasi RZ820 display ini, pertama-tama kita siapkan dulu mounting kit atau bracket CPU yang akan kita gunakan. Yang cooler ini sendiri sih support soket Intel dan AMD terbaru. Tapi di sini gue akan contohkan pemasangannya untuk soket Intel LGA 1700. Nah, seperti biasa untuk soket Intel kita perlu pasang bracketnya dulu di belakang motherboard. Setelah bracketnya kepasang, kita pasangkan dudukan baut berjumlah 4 buah nih. Dan kemudian pasang mounting kit berdasarkan soket CPU-nya. Selanjutnya buka bagian kepala dari coolernya yang di sini cukup mudah karena tinggal dicongkel aja karena dia ini udah magnetic sistem pemasangannya. Yang mana di sini kita memerlukannya untuk copot fan bagian tengah dari cooler ini. Nah, di sini kita tuh nggak perlu lagi pakai thermal paste karena sudah pre-apply. Jadi kita langsung aja tinggal pasang coolernya ini ke CPU. Dan setelah coolernya ini kepasang, pastiin 3 kabel ini kecolok ke motherboard. Yaitu ada 2 kabel PWM atau 4 pin CPU fan, serta ada 1 kabel USB to header yang supaya ini tuh kabelnya nanti untuk LCD-nya bisa menyala. Nah, buat yang khawatir soal RAM clearance-nya, di sini tenang aja karena coolernya ngasih clearance yang cukup buat RAM high profile sekalipun. Atau yang di sini tuh RAM-nya pakai heatsink yang cukup tinggi. Dan kita juga bisa atur ketinggian fan bagian depannya kalau misal masih mentok nih sama RAM yang kita pakai. Atau di sini juga untuk mempermudah sih proses lepas pasang RAM misalkan kita mau troubleshooting.
Karena di sini gue pakai casing Mechanic Master C34 Pro, jadi secara layout sebenarnya sih dia bisa diotak-atik menjadi beberapa versi. Tapi secara default, bagian front panelnya ini tuh merupakan tempat pemasangan power supply dan storage hard disk. Jadi untuk fan intake-nya di sini gue letakkan di bagian bawah casing, dan untuk fan exhaust-nya gue letakkan di bagian atas. Sebenarnya sih masih ada space di front panel untuk pasang satu fan 120 mm, yang di sini sih gua pasangin fan untuk intake supaya nanti jadi positive air pressure. Nah, casing ini sebenarnya di atas kertas hanya muat CPU cooler dengan tinggi 165 mm, sedangkan si RZ820 display ini punya tinggi di 169 mm. Tapi ternyata waktu gua pasang side panelnya ini itu nggak ada kendala, dia nih masih bisa ngepas dan bisa gua tutup tanpa ada celah. Cuman sih ya jadi catatan aja buat kalian kalau casing dengan spek serupa belum tentu nih akan bisa berkompromi dengan cooler ini seperti casing yang gua pakai di video ini. Oke, setelah proses instalasi di sini kalian bisa lihat itu sebenarnya CPU coolernya tuh agak sagging ya. Nih bisa kalian lihat di sini gua agak megang-megang tuh dia sebenarnya agak sagging sedikit. Dan mungkin for the first time di sini kalian perlu yang namanya GPU holder untuk nahan CPU cooler, bukan nahan GPU kalian. Karena ya gua rasa sih ini direkomendasikan ya untuk nahan si RZ820 karena memang bobotnya cukup berat. Dan bisa dilihat juga di sini tuh karena dia ukurannya gede banget. Jadi buat kalian nih pengguna motherboard micro ATX itu kalau pemasangan GPU-nya itu di slot expansion yang pertama itu pastinya akan mentok sama si RZ820 ini. Atau bisa kita bilang adalah heatsinknya nih mentok nih sama backplate-nya GPU. Dan itu sih sebenarnya udah di warning juga di websitenya PC Cooler. Itu mereka kasih tahu kalau menggunakan micro ATX di slot expansion pertama pasti akan mentok. Dan ya gua mengalami itu karena di sini gue menggunakan motherboard micro ATX dan kebetulan gue udah ngecek di studio gue semua motherboard micro ATX itu yang lagi gue pegang itu pakai di slot expansion pertama semua. Jadi ya udah pasti akan mentok sama si RZ820 ini. Jadi perlu diperhatikan tuh ketika kalian mau menggunakan CPU cooler ini. Tapi sih sebenarnya bukan yang nggak bisa ya, cuman emang mepet dan mentok banget gitu, kayak ngepas banget sama si backplate-nya. Beruntungnya sih GPU yang gue pakai di sini adalah ASRock Challenger RX 9060 XT. Itu backplate-nya nggak sebegitunya tebel-tebel amat, jadi masih bisa lah bukan ada space sih, tapi emang udah terlalu mepet banget, ngepas banget. Mungkin kalau kalian pakai GPU yang agak high end gitu, misalkan kayak ROG Strix atau mungkin ya seri ASRock yang lebih tinggi tuh kayak Steel Legend, mungkin itu backplate-nya agak lebih tebel ya. Jadi bisa aja itu bakal nggak ngepas nih, atau bahkan kalian nggak bisa sama sekali masang GPU kalian kalau pakai CPU cooler ini. Itu sih yang perlu dicatat dan mungkin jadi kekurangan juga sih menurut gua pribadi. Tapi untuk RAM clearance sih di sini nggak ada masalah karena kita bisa atur fan bagian depannya ini secara ketinggian. Jadi mau kalian itu pakai RAM yang high profile, yang heatsinknya gede-gede, itu nggak ada masalah sama si RZ820 ini. Dan karena dia punya ukuran fan dan heatsink yang super gede, waktu gue pindah nih sebelumnya gue pakai liquid cooler ke air cooler ini jatuhnya jadi tidak downgrade karena di sini secara suhu CPU gue masih bisa mendapatkan suhu yang sedikit lebih baik malah dibandingkan liquid cooler gue sebelumnya. Jadi ya gue rasa ini gue akan pakai untuk daily sih. Tapi di sini yang mengagetkan gue adalah suhu GPU-nya. Jadi lebih adem khususnya di hotspot dan juga VRAM temperatur. Mungkin ada bagusnya juga kali ya, dia tuh backplate-nya berdempetan sama si heatsink dari PC cooler ini. Jadi mungkin karena hal itu dia sedikit mendapatkan airflow, otomatis mungkin GPU gua jadi lebih adem ya. Karena ini perbedaannya tuh signifikan banget gitu, bisa dilihat nih kalian. Ini tuh waktu gue default si GPU gua hotspotnya bisa sampai 96 atau bahkan 97 ya, itu tinggi banget. Dan di casing baru plus cooler baru ini dia turun sekitar 90 sampai 92 aja, itu adem banget sih. Atau mungkin juga pengaruh karena gue naruh fan juga sih di bawah GPU ini, mungkin airflow-nya jadi lebih bagus. Tapi ya itu sih yang bisa gue sampaikan dari sisi suhu mengenai si CPU cooler RZ820 ini. Oke, jadi menurut gue si PC cooler RZ820 display ini adalah sebuah CPU cooler yang cukup inovatif ya, karena dia secara air cooler ukurannya tuh gede banget, nggak kayak pada umumnya.
Karena wajar di fan bagian tengahnya sendiri aja ukuran itu 140 mm. Dan tentunya dengan ukuran segede ini mungkin kalian perlu yang namanya GPU holder untuk nopang si CPU cooler ini supaya tidak sagging. Dan untuk selling point yang paling berkesan sih dari si RZ820 ini tentunya apalagi kalau bukan displaynya yang super gede. Yang kayaknya sih ini dia tuh punya ukuran yang sama dengan monitor kita pada umumnya. Jadi kalau kalian download video atau ya GIF gitu atau mungkin gambar itu bisa ditampilin full tanpa ke crop, karena biasanya kan CPU cooler yang pakai display itu ukurannya ngotak atau bulat gitu yang aspek rasionya tuh biasanya 1:1 ya, jadi dia tuh udah pasti nge-crop, cuman bisa nampilin bagian tengahnya doang. Nah kalau ini itu bisa full ditampilin tanpa ada crop, jadi menarik banget sih. Dan kalau kalian tertarik di sini, sayangnya harganya sih belum ada ya SRP dari si RZ820 display ini. Yang bisa kalian temukan di marketplace itu adalah RZ820 non display alias versi yang biasanya yang nggak pakai display sama sekali. Jadi kalau kalian tertarik sih sama si RZ820 ini, mungkin kalian baru bisa dapetin yang nggak pakai display screen sama sekali. Tapi gua rasa sih kalau kalian ngincar performance-nya aja itu CPU cooler udah oke banget sih. Bahkan gue rasa sih ini air cooler yang paling oke ya secara suhu, karena dia bisa head to head gitu dengan sebuah liquid cooler. Tapi mungkin kalau kalian suka gitu, mungkin nanti kedepannya sih si PC cooler akan masukin yang versi display ini, karena ya ini displaynya gede banget gitu. Dan mungkin karena ukuran CPU coolernya ini yang super gede, jadi otomatis displaynya juga bisa dipakai yang ukurannya gede juga gitu. Nggak kayak kalau ditaruh di liquid cooler kan terbatas gitu kan, si water pumpnya cuman ukurannya seberapa doang. Kalau dipasukin display yang super gede itu agak susah ya, kecuali kalian make liquid cooler yang kayak Tri-X gitu kan, yang desainnya melengkung AMOLED gitu ya, itu beda cerita lagi dan harganya tentu saja itu jauh lebih mahal ya dari CPU cooler ini. Harusnya sih ini at least nanti paling ya prediksi gue ya beda-beda 300 sampai 400 ribu lah sama versi non displaynya. Harusnya sih segitu ya, karena gue sendiri juga nggak tahu SRP-nya ini CPU cooler berapa. Ya dengan harga segitu kalian dapat LCD screen segede ini sih gue rasa cukup worth it gitu. Ya buat flexing gitu kan, apalagi kayak gue nih bikin video nanti ke depannya ada LCD screen ini, mungkin bisa gue tampilin apalah di situ, jadi cukup menarik lah untuk backdrop dari video gue gitu kan. Tapi menurut kalian sendiri gimana nih tentang si PC cooler RZ820 display ini, atau mungkin PC cooler RZ820? Coba aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin sih segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.